pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat semuanya, baik semuanya. Hadir semuanya? Oke, hadir semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa dulu ya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Doa selesai. Pasti sebelum belajar, pasti ketika kalian mendengar kata adab, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kan? Seperti contohnya kalian pasti ingin bertanya seperti ini. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang adab? Apa sih Bu pentingnya belajar adab itu? Nah, ini akan Ibu Guru jelaskan satu persatu. Jadi adab dalam Islam itu bukan dianggap sesuatu hal yang remeh. Adab itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Jadi seorang yang berilmu itu harus belajar adab terlebih dahulu. Jadi sebelum belajar ilmu kita harus belajar adab terlebih dahulu. Karena apa? Karena orang yang berilmu kemudian memiliki adab, pasti dia dapat dipastikan bisa menjaga akhlaknya dengan baik. Kemudian adab ini juga sesuatu yang penting karena para ulama itu menjelaskan bahwa belajar satu adab itu lebih sulit dibandingkan kita belajar berpuluh-puluh bab ilmu. Materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah materi tentang adab belajar. Adab belajar yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpamitan dengan kedua orang tua. Coba perhatikan gambar yang saya bawa ini. Di sini terlihat seorang anak yang sedang berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jadi sebagai seorang anak muslim, kita sebelum berangkat sekolah itu alangkah lebih baiknya berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu ya. Di sini pasti semuanya sudah berpamitan kan dengan kedua orang tuanya sebelum berangkat tadi? Sudah semuanya. Oke, hebat. Berarti kalian sudah melakukan satu adab dalam belajar. Kemudian adab yang selanjutnya adalah kita harus berniat dengan sungguh-sungguh. Berniat dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jadi dari rumah ke sekolah itu niatnya benar-benar untuk mencari ilmu, benar-benar untuk belajar. Dan kan biasanya kebanyakan dari kalian ke sekolah itu untuk mendapatkan uang jajan, untuk jajan atau untuk bertemu dengan teman. Sekarang diubah lagi ya, niatnya harus karena belajar. Yang selanjutnya, adab belajar adalah berdoa sebelum belajar. Seperti gambar yang saya bawa ini, di sini terlihat sekumpulan anak-anak sedang dipimpin doanya oleh gurunya. Jadi seperti yang kita lakukan di awal tadi, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar apa? Agar ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sekarang ini diberikan kemudahan, kemudian dalam perlindungan Allah dan dirahmati oleh Allah. Itu juga berlaku untuk semua kegiatan. Jadi bukan hanya belajar saja, bukan hanya ketika kita akan belajar saja kita berdoa, tetapi dalam melakukan kegiatan apapun, jika diawali dengan berdoa, maka insya Allah akan terdapat pahala di dalamnya. Adab yang selanjutnya ketika menuntut ilmu adalah, coba lihat, kita harus memperhatikan guru dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Itu tujuannya agar apa? Tujuannya adalah agar ilmu yang diberikan oleh guru itu bisa diterima baik oleh kita ya. Jadi ketika guru menjelaskan di depan, kalian itu jangan
asik sendiri di belakang, atau kalian malah berbicara atau ngobrol dengan teman semeja, dengan teman depannya atau belakangnya, itu jangan ya, agar nanti kalau misalnya pas pulang di rumah ditanya, hari ini tadi belajar apa, Adek? Nanti kalian pasti bingung jawab apa. Karena apa? Karena di sekolah tadi kalian tinggal ngobrol dengan temannya. Jadi ada belajar yang ini adalah menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi ada belajar itu ada apa saja tadi? Ada pamit dengan kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Kemudian ada apa lagi? Ada berdoa sebelum belajar. Dan yang terakhir, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti ya untuk hari selanjutnya atau untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya kalian bisa menerapkan adab-adab tersebut. Adab yang kedua adalah adab bermain. Ternyata bermain itu ada adabnya ya Bu? Ada. Jadi dalam bermain itu ada adabnya. Adabnya apa saja? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Ada bermain itu yang pertama adalah sebelum berangkat bermain, pastikan kalian itu pamit dengan kedua orang tua. Jadi agar tidak ada kejadian orang tua kebingungan mencari anaknya. Orang tua kebingungan mencari anaknya karena apa? Karena ketika berangkat bermain itu tidak berpamitan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika bermain kalian itu harus bermain dengan fair atau dengan jujur dan tidak boleh curang. Jadi dalam permainan, meskipun permainan itu kalian juga harus tetap jujur dan tidak boleh curang. Contohnya ketika main petak umpet, misalnya kalian itu bermain petak umpet, kalian harus benar-benar sembunyi ya, tidak boleh curang, tidak boleh nanti malah ditinggal pulang atau bagaimana, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh curang. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum berangkat bermain itu kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu atau PR. Pasti dari sekolah sama bu guru dibawakan pekerjaan rumah, dibawakan PR. Sampai rumah jangan langsung ditinggal main, tetapi dikerjakan terlebih dahulu. Jadi dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah selesai baru kalian tinggal bermain. Seperti itu ya. Jangan langsung malah ditinggal bermain. Itu tidak boleh, oke? Kemudian yang selanjutnya adalah ketika bermain kita harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong yang bagaimana? Misalnya, lihat di gambar ini. Di sini ada dua orang teman yang sedang menolong satu temannya yang jatuh dari sepeda. Jadi ketika kalian bermain bersama, bermain sepeda, ada satu temannya yang jatuh, jangan ditertawakan, ditolong. Jadi sebagai seorang anak yang baik, anak muslim yang baik, ketika melihat temannya yang jatuh, kita harus segera menolongnya. Jangan diketawain dulu baru ditolong, oke? Nah, yang selanjutnya adalah berhenti ketika waktu sholat tiba. Jadi ketika kalian bermain, kemudian mendengar suara azan itu apa? Panggilan untuk sholat ya. Panggilan untuk sholat, jangan dilanjutkan bermainnya, berhenti dulu, berhenti, kalian sholat dulu, kemudian nanti ketika sudah sholat semuanya baru dilanjut bermain lagi. Jadi ada bermain itu ada apa saja? Yang pertama adalah pamit kepada kedua orang tua sebelum berangkat bermain. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum bermain. Yang ketiga adalah tidak boleh curang dan harus berlaku jujur. Yang keempat adalah kita harus saling tolong-menolong dengan teman. Yang kelima, berhenti ketika waktu sholat tiba. Oke, baik. Jadi besok lagi mungkin teman-teman bisa menerapkan adab-adab yang telah dipelajari hari ini. Ya, adab-adab bermain yang sudah dipelajari hari ini. Yang ketiga, kita akan belajar tentang adab makan. Adab makan, biasanya kalian kalau makan bagaimana? Berdoa dulu tidak sebelum makan? Berdoa ya, pasti berdoa semuanya. Kemudian sebelum makan cuci tangan dulu tidak? Cuci tangan. Oke, baik. Kalian sudah melakukan
2 adab makan. Berarti ya kalau sudah setiap makan sudah membaca doa dan mencuci tangan. Ya, adab makan yang pertama itu adalah mencuci tangan sebelum makan. Seperti yang sudah dilakukan teman-teman, kita sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari kuman, agar makanan yang kita makan ini tidak ada bakteri di dalamnya. Jadi harus kita mencuci tangan dengan bersih baru makan. Tapi setelah mencuci tangan, apa yang harus kita lakukan? Adab makan selanjutnya. Adab makan yang selanjutnya adalah kita berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Seperti gambar yang saya pegang ini, ada 2 orang yang akan makan, tapi sebelum itu, sebelum menyantap hidangan yang ada di depannya, mereka berdua berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum makan itu berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu makan menggunakan tangan kanan. Jadi kalau makan menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian ketika makan itu tidak boleh mencela makanan. Itu juga salah satu adab ya, tidak boleh mencela makanan. Mencela makanan itu yang seperti apa, Bu? Mencela makanan itu contohnya, misalnya makanan yang dihidangkan itu terlalu asin. Jangan langsung, makanannya nggak enak, ini asin banget. Jangan seperti itu ya, tetap dimakan dengan tenang. Tidak boleh mencela makanan, ini tidak enak atau seperti ini, itu tidak boleh. Kemudian adab makan yang selanjutnya apa? Berdoa setelah makan. Jadi setelah makan kita juga berdoa lagi. Jangan hanya pas ketika akan makan saja kita berdoa, ketika sesudah makan kita juga harus berdoa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Adab makan. Jadi apa saja tadi? Mencuci tangan sebelum makan, kemudian berdoa sebelum makan, makan menggunakan tangan kanan, tidak boleh mencela makanan, dan berdoa sesudah makan. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa langsung menerapkannya ya, ketika pulang dari sekolah kemudian mendapatkan ilmu mengenai adab makan, sampai rumah bisa diterapkan bagaimana adab-adab makan dalam Islam. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Kalian semua hebat ya. Jadi materi hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa di samping kita itu sibuk belajar ilmu, sibuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan sebagainya, jangan lupakan juga kita harus tetap belajar tentang adab. Karena mengingat betapa tingginya adab itu dibandingkan ilmu. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, tentu kita juga harus memiliki adab-adab yang baik sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.